Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umatnya dari zaman peradaban jahiliyah menuju peradaban hidup modern seperti saat ini, yang penuh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini. Semoga kita termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan kewajiban menutup aurat bagi pria dan wanita. Karena saya juga wanita, jadi kita sama-sama belajar, terutama wanita, sangat penting untuk menutup aurat. Batasan aurat pada laki-laki dan wanita menurut Islam diantaranya dijelaskan oleh Muhammad bin Ahmad Ash-Shashi. Aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Lutut dan pusar bukanlah termasuk aurat. Pendapat semacam ini dipegang oleh Imam Malik dalam sebuah riwayat dari Ahmad. Sebagian golongan dari kami berpendapat pusar dan lutut termasuk aurat. Adapun aurat wanita adalah seluruh badan kecuali muka, kedua telapak tangan. Kewajiban menutup aurat dan tidak melihat aurat orang lain diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya berdasarkan sabda beliau, janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lainnya, jangan pula seorang wanita melihat aurat wanita lainnya. Hadis riwayat Muslim. Batasan aurat wanita didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada surah An-Nur ayat 31. Quran surah An-Nur ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullil mu'minati yaghdunna min absarihinna wa yahzazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan yang dimaksud dengan frasa illa ma zahra minha dalam ayat di atas adalah muka dan telapak tangan. Imam At-Tabari juga menyatakan pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang menyatakan bahwa sesuatu yang biasa nampak pada wanita adalah muka dan telapak tangan. Lalu menurut Imam Al-Nafsafi yang dimaksud dengan az-zinah atau perhiasan di sini adalah mawaddi, az-zinah tempat perhiasan. Artinya ayat di atas bermakna janganlah kalian menampakkan anggota tubuh yang biasa digunakan untuk mengenakan perhiasan kecuali yang biasa tampak, yakni muka, kedua telapak tangan, dan dua mata kaki. Batasan aurat wanita juga didasarkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Asma binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memakai pakaian yang tipis atau transparan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berpaling dari dia dan bersabda, Asma, sungguh seorang wanita itu jika sudah haid, sudah balik, tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangan beliau. Hadis riwayat Abu Daud. Wanita muslimah wajib berjilbab dan berkerudung
laku manakala keluar dari rumah menuju kehidupan umum. Jilbab berbeda dengan kerudung atau khimar. Kewajiban menggunakan khimar didasarkan pada Quran Surat An-Nur ayat 31. Menurut Imam Ibnu Manzur di dalam kitab Lisan Al-Arab, Al-khimar li al-mar'o an-nasif, khimar bagi perempuan adalah nasif, penutup kepala. Menurut Imam Al-As-Sabuni, khimar atau kerudung adalah kita ar-rosi al-sudur, penutup kepala hingga mencapai dada, agar leher dan dadanya tidak tampak. Adapun kewajiban berjilbab bagi muslimah ditetapkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri kaum mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Kewajiban berjilbab bagi muslimah ini juga diperkuat oleh riwayat Ummu Athiya yang berkata, pada 2 hari raya kami diperintahkan untuk mengeluarkan wanita-wanita haid dan gadis-gadis pingitan untuk menghadiri jamaah kaum muslim dan doa mereka. Namun wanita-wanita haid harus menjauhi tempat sholat mereka. Seorang wanita bertanya, "Wahai Rasulullah, seorang wanita di antara kami tidak memiliki jilbab. Bolehkah dia keluar?" Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kawannya meminjamkan jilbabnya untuk dipakai wanita tersebut." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Andaikan berjilbab bagi muslim tidak wajib, niscaya Nabi SAW akan mengizinkan kaum muslimah keluar dari rumah mereka tanpa perlu berhijab. Hadis ini pun menegaskan kewajiban berjilbab bagi para muslimah. Rasulullah pernah bersabda, "Siapa yang berkata tentang kitabullah tanpa ilmu, siapkanlah tempat duduknya dari api neraka." Hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kurang dari kesalahan saya sendiri, karena manusia tidak luput dari salah. Bila fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.